Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat, ikhwan dan akhwat, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kajian tentang pentingnya waktu. Dan ini kajian sangat urgent bagi kita semua, ya, terutama di zaman sekarang yang dimana banyak sekali hal-hal yang membuat kita terpancing untuk membuang waktu kita sia-sia, ya, dengan adanya gadget, dengan adanya media sosial, dan apalagi negeri kita terlalu banyak kejadian peristiwa, ya, hampir setiap hari banyak peristiwa kemudian di-upload, dipublish di media, sehingga menjadikan kita kepo, ingin tahu, dan akhirnya kita melihat apa yang tidak perlu kita lihat, kita membaca yang tidak perlu kita baca, kita mengomentari apa yang tidak perlu kita komentari, dan akhirnya waktu kita terbuang. Padahal sebagaimana dikatakan, al-waktu kas-saif, illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seperti pedang. Jika kau tidak patahkan pedang tersebut, maka pedang tersebut akan menebasmu. Maknanya, al-waktu illam tushghilhu bil khair yushghilka bisyarr atau kama qila. Bahwasanya waktu itu kalau kau tidak manfaatkan untuk kebaikan, maka dia akan menggiringmu untuk terjatuh dalam hal yang tidak baik. Ya, dia seperti memiliki dua sisi. Kalau tidak kita manfaatkan kepada kebaikan, dia akan membuat kita tergiring pada hal-hal yang tidak baik. Dan ini saya katakan tadi nasihat buat kita semua, ya. Karena kita yang merasakan bagaimana waktu kita sangat mudah terbuang kalau kita tidak waspada dan tidak kita perhatikan dengan baik. Dari sinilah Allah bersumpah dengan waktu, wal asri, demi waktu. Al asr di sini dengan dua tafsiran. Tafsir pertama maknanya adalah demi masa, dan tafsir kedua demi waktu asar, demi waktu asar. Dan disebutkan oleh para ahli tafsir, tidaklah Allah bersumpah dengan masa waktu atau demi asar tidak lain kecuali karena urgennya atau pentingnya waktu maupun waktu asar. Karena di waktu asar ada solat asar, dan di waktu asar ada zikir petang. Di waktu asar seorang bukra atau wa asyiya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga dalam banyak ayat Allah bersumpah dengan waktu seperti wadduha, wadduha, ya, demi waktu duha. Kata para ulama, tidaklah Allah menyinggung waktu duha di situ kecuali karena ada salat duha. Demikian juga wal fajar. Allah tidak mengatakan wal fajar demi fajar kecuali di antaranya untuk mengagungkan salat fajar, karena di waktu fajar ada salat fajar. Allah juga berfirman walayalin asyar, demi 10 hari atau 10 malam. Yang dimaksud ada yang mengatakan 10 hari terakhir Ramadan, 10 malam terakhir bulan Ramadan, atau walayalin asyr maksudnya 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan kedua-duanya juga agar dimanfaatkan untuk ibadah. Agar dimanfaatkan untuk ibadah. Apakah diartikan dengan 10 malam terakhir bulan Ramadan, ataukah diartikan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wal fajr walayalin asyr wasyafa'i wal watar. Sebagian ulama menafsirkan wasyafa'i demi genap maksudnya demi hari nahar. Wal watar demi ganjil maksudnya demi hari Arafah, demi hari Arafah. Wal laili wan nahari, dan intinya sebenarnya ulama menafsirkan tidak Allah bersumpah dengan waktu-waktu tersebut kecuali untuk mengingatkan kita bahwasanya waktu adalah bekal atau modal untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu waktu selesai, kita tidak bisa lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bersumpah dengan waktu menunjukkan akan agungnya waktu. Makanya waktu adalah nikmat. Yang Rasulullah SAW ingatkan, nikmatani maqbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak orang tertipu, yaitu tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dua nikmat tersebut as-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Ya, waktu luang ini adalah nikmat. Karena dia merupakan nikmat, maka dia akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kata Rasulullah SAW, lan tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba. Bahwasanya dua
kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat, tidak akan bergeser menuju surga atau neraka, kecuali dia akan ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya an umrihi fima afnah wa an syababihi fima ablah, tentang umurnya. Umurnya itu waktunya. Umurnya adalah waktunya, waktu yang dilewati. Dan waktu adalah hakikatnya adalah umur. Kita akan ditanya oleh Allah tentang setiap waktu yang kita lewati, itu setiap umur yang kita lewati. Wa an syababihi, terfokuskan lagi tentang masa muda karena dia waktu produktif. Waktu produktif yang seharusnya seorang bisa produktivitas dengan tingkatan yang tinggi ketika di masa muda. Karena dia merupakan nikmat dan nikmat pasti ditanya, "Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im." Dan kalian benar-benar akan ditanya tentang nikmat yang kalian rasakan, di antaranya adalah nikmat waktu. Di antaranya nikmat umur. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang orang-orang yang menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan umur sehingga tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun." Wahai orang yang beriman, jangan sampai harta kalian dan anak-anak kalian buat kalian lalai dari mengingat Allah. Itu waktunya dia tidak manfaatkan karena terlalu tenggelam dengan kesenangan dengan anak-anak, terlalu tenggelam dengan kesenangan dengan harta yang dia miliki, lalai dari mengingat Allah. Ini contoh dia tidak menggunakan waktu sebagaimana yang seharusnya. Maka Allah suruh segera berinfak. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Maka berinfaklah dari sebagian yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ketika dia akan meninggal, maka dia minta ditunda kematiannya meskipun sebentar. Dia minta karena selama ini dia sadar waktunya tidak dia optimalkan dengan baik. Ketika dia mau mati, dia minta waktu sedikit saja agar dia bisa optimal. Dia minta agar ditunda meskipun sebentar. Ila ajalin qarib, tundalah kematianku barang 5 menit, barang 10 menit. Buat apa? Fa asaddaqa, agar aku bisa bersedekah, wa akum minas shalihin, aku bisa menjadi orang saleh. Nah, dia baru sadar akan pentingnya, urgensinya waktu ketika dia akan meninggal dunia. Ternyata selama ini nikmat yang dia dapatkan tidak dia optimalkan dengan baik. Ketika dia meninggal, dia minta 5 menit aja, 10 menit. Buat apa? Buat bisa mengoptimalkan umur yang tersisa tersebut. Sini Allah ingatkan bagaimana banyak orang tidak sadar akan urgensinya waktu. Dia baru sadar ketika akan meninggal dunia. Demikian juga ketika Allah mencela orang-orang kafirin ketika dibakar di neraka, kata Allah, hum yastarihuna fiha rabbana akhirna na'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Rabbana akhrijna na'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Ketika mereka sedang dibakar, mereka berteriak-teriak karena api neraka yang sangat panas, maka mereka berkata, ya Rabb kami, akhrijna, keluarkanlah kami dari neraka jahanam, na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, agar kami bisa beramal saleh tidak seperti yang sebelumnya. Kami ingin hidup kembali. Berikanlah kami nikmat waktu kembali agar kami bisa beramal saleh dan kami tidak akan melakukan seperti yang pernah kami lakukan. Allah mengatakan apa? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah berikan kalian umur, nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, yang umur tersebut cukup untuk mengambil pelajaran. Itu kalian sudah dikasih waktu, dikasih umur. Ada yang bilang sampai 60 tahun, ada yang bilang lebih daripada itu, kurang daripada itu. Intinya Allah bilang, Allah sudah kasih kalian nikmat berupa waktu, berupa umur, namun kalian tidak manfaatkan sampai kalian masuk neraka jahanam. Makanya kalau kita bicara tentang urgensinya waktu, ya, ini tidak bisa dirasakan kecuali orang-orang beriman. Saya sering bahas tentang masalah pentingnya waktu, urgensinya waktu, jangan buang-buang waktu. Ini percuma. Kalau orang tidak beriman nggak bakalan bisa. Karena orang tahu kalau waktu ini urgen karena dia tahu waktu ini punya pengaruh dalam kehidupannya selanjutnya. Setiap detik yang kita lewati dunia ini punya pengaruh tentang kehidupan kita di alam barzah maupun di alam akhirat. Mempengaruhi bagaimana status kita di kehidupan berikutnya. Adapun yang orang beriman maka dia santai aja, yang penting waktu dia habiskan, umur dia habiskan. Adapun orang beriman pasti dia perhatian sama waktu. Makanya Allah ketika menyebutkan tentang ciri-ciri orang beriman, Allah menyebutkan mereka adalah orang-orang yang tidak pernah melakukan hal sia-sia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad aflahal mu'minun
alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Apa ciri mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka. Yang kedua ciri berikutnya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang berpaling dari perbuatan sia-sia. Karena orang beriman enggak mungkin buang waktunya, buang umurnya pada yang sia-sia. Orang sering buang waktunya, umurnya pada sia-sia, imannya kurang. Kalau imannya semakin baik, dia enggak bakalan buang sedetik pun tanpa ada faedah untuk kehidupan hari akhiratnya. Kemudian di akhirat Allah mengatakan ulaika humul warithun, mereka adalah pewaris alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, yang mewaris surga Firdaus dan mereka kekal dalamnya. Ciri mereka di antaranya walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang berpaling dari perkara sia-sia. Bukan maksiat, bahkan meskipun bukan maksiat, tapi sia-sia mereka tidak melakukannya. Konsekuensi keimanan akan hari akhirat membuat mereka tidak mau melakukan perkara kalau tidak ada faedahnya. Demikian juga ketika Allah berfirman tentang ibadur rahman, kata Allah wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba ar-Rahman yang mereka berjalan di atas muka bumi tanpa ada kesombongan dengan penuh tawadhu. Kemudian Allah sebutkan mereka penghuni surga. Kata Allah, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan surga yang tinggi karena kesabaran mereka. Di antara ciri-ciri mereka, ya, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Mereka ketika melewati perkara yang sia-sia, maka mereka melewati dengan penuh elegan. Mereka tidak mampir, tidak ikut nimbrung, tidak ikut kepo. Mereka langsung jalan meninggalkan perkara sia-sia. Ini yang jadi masalah. Kadang kita merasa beriman tapi kita tidak menerapkan ayat ini. Betapa banyak waktu kita buang pada perkara yang tidak ada faedahnya. Kalau kita mau timbang buat apa saya nonton cuplikan ini? Ada enggak faedah saya buat akhirat saya? Buat apa saya baca komentar orang dalam hal ini? Adakah faedah buat akhirat saya? Bukankah di antara makna zuhud, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan perkara yang tidak ada faedahnya di akhirat. Seorang berusaha menjadi orang zuhud di dunia. Bukti bahwasanya dia zuhud di dunia berarti dia orientasinya akhirat. Berarti segala aktivitasnya kalau tidak ada faedahnya di akhirat dia tinggalkan. Itu berarti orang yang zuhud yang sesungguhnya. Bukan zuhud pakaiannya lusuh, bukan zuhud kemudian dengan penuh kesulitan hidup. Bukan zuhud. Zuhud di dunia itu tazhid, menganggap dunia ini remeh. Bahwasanya yang paling utama adalah akhirat, maknanya adalah engkau meninggalkan perkara yang tidak ada faedahnya di akhirat. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan perkara yang tidak ada faedahnya di akhirat. Semua perkara, aktivitas sebelum kita lakukan kita pikirkan, ini ada faedahnya enggak di akhiratku? Kalau ada lakukan, kalau enggak. Itulah namanya menghargai waktu. Kalau enggak ada, jangan kerjakan. Kalau enggak ada faedahnya kita kerjakan, kita enggak zuhud. Berarti kita enggak menghargai waktu. Di sinilah banyak kita terjatuh. Mungkin orang sudah ngaji puluhan tahun tapi tetap tidak bisa menjalankan ayat ini. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang berpaling perkara sia-sia. Ya. Wa idza marru bil lagwi marru kirama, kalau melewati perkara sia-sia lewat, tidak dipedulikan. Siapa di antara kita yang komitmen dengan ayat ini? Ketika kita tidak komitmen dengan ayat ini, menunjukkan kita ini kurang orientasi terhadap akhirat, kurang karena kita masih duniawi. Tapi kalau kita orientasi kita akhirat sangat tinggi, maka tidak mau kita ada waktu yang terbuang. Baik. Dari sinilah para ulama mengatakan bahwasanya al-waqtu agla minadz zahab, bahwasanya waktu itu lebih berharga daripada emas, ya. Kalau orang barat mengatakan time is money, bahwasanya waktu adalah uang. Kalau orang Islam yang beriman mengatakan al-waqtu agla minadz zahab, waktu lebih berharga daripada emas. Karena waktu adalah umur, usia kita. Ya. Kalau emas hilang masih kita bisa cari, bahkan lebih banyak lagi bisa kita dapatkan. Tapi kalau waktu sudah pergi, tidak akan pernah kembali lagi. Maka Al-Hasan Al-Basri berkata, "Ya bani Adam, innama anta ayyam." Wahai anak Adam, sungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari, yaitu kumpulan waktu, dan hari adalah kumpulan detik, kemudian menjadi menit, menit menjadi jam, jam menjadi
Hari-hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Sungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Dirimu adalah kumpulan hari-hari. Fa idza dhahaba ba'dul ayyam, kalau telah pergi sebagian hari, dhahaba ba'duk, berarti sebagian dirimu telah sirna. Wa idza dhahaba ba'duka, jika sebagian dirimu telah sirna, yushik an yadhhab kulluk, dikhawatirkan kau akan sirna seluruhnya. Bukankah kalau hari telah berlalu berarti waktu kita umur kita semakin berkurang. Semakin pertemuan kita untuk bertemu Allah semakin dekat. Makanya apa kata Ibnu Mas'ud? Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat fi syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali. Apa kata Ibnu Mas'ud? Tidak ada hari yang paling aku sesalkan. Tidak ada suatu yang paling aku sesalkan seperti penyesalanku terhadap hari yang telah pergi, di mana matahari telah terbenam di hari tersebut. Berarti umurku telah berkurang tapi amalku tidak bertambah. Kata Ibnu Mas'ud, kalau ada hari lewat, berarti umurku semakin berkurang dan saya paling menyesal kalau ternyata amalku tidak bertambah. Dan ini renungan bagi kita semua ya. Ini mungkin kurang dipahami oleh adik-adik kita yang masih muda, tapi kita yang sudah berusia, kita harus mikir. Saya sekarang bertambah usia, semakin dekat pertemuan saya dengan Allah. Apakah saya semakin bertakwa? Apakah saya semakin pelit dengan waktu sehingga saya gunakan untuk hari akhiratku, atau saya semakin buang-buang waktu saya? Coba kita renungkan. Seorang harusnya semakin bertambah usia, semakin dekat dengan Allah, semakin zuhud terhadap dunia, semakin mikirin akhirat, semakin semangat salat malam, semakin banyak baca Al-Qur'an, semakin kurangi kegiatan dunia yang tidak ada faedahnya, bukan semakin bertambah, semakin mikirnya dunia. Kemudian tiba-tiba dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Hasan Al-Basri bahwasanya manusia adalah kumpulan daripada hari, dan hari adalah kumpulan daripada waktu. Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullah taala? Adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashadda minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Aku mendapati suatu kaum, yaitu para sahabat atau para tabi'in selain Hasan Al-Basri. Dia mengatakan, aku mendapati kaum di zamanku yang mereka lebih semangat kepada waktu mereka daripada dinar dan dirham kalian. Bagi mereka, waktu sangat berharga. Lebih daripada dinar dan dirham. Makanya disebutkan Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala ketika berjalan terus bertemu dengan orang-orang sedang ngobrol-ngobrol, minum-minum kopi, ngobrol-ngobrol. Kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, kalau saya bisa beli waktu kalian, saya akan beli. Kenapa? Bagi para ulama, waktu sangat berharga, sangat bernilai. Kesempatan untuk beramal soleh. Kalau waktu selesai, sudah nggak bisa beramal soleh lagi. Sudah nggak bisa berzikir lagi. Sudah nggak bisa sholat, nggak bisa baca Quran, nggak bisa sama sekali. Makanya disebutkan ada seorang salaf yang dia menemani atau mengantar jenazah yang dikubur. Ketika dikubur, kemudian dia pulang, dia sholat dengan sholat yang ringan, 2 rakaat, sholat seadanya, yang penting sholat. Kemudian dia tidur, dalam tidurnya dia bermimpi ketemu penghuni kubur yang baru dia antar untuk dikuburkan. Kata penghuni kubur tersebut, wahai fulan, engkau telah sholat 2 rakaat dengan sholat yang seadanya. Namun itu lebih aku cinta daripada dunia dan seisinya, karena saya sudah tidak bisa lagi melakukannya. Padahal sholat yang seadanya, sholat yang tidak kurang khusyuk. Tapi orang dalam kuburan pingin kalau bisa sholat seperti itu, mereka pingin sholat, tapi mereka nggak bisa. Kenapa? Waktu sudah nggak ada. Kita sekarang, masya Allah, waktu banyak ya, waktu banyak. Tapi sampai kapan kita tidak tahu, Allah alam bisawab. Oleh karenanya Hasan Al-Basri menyebutkan dia mendapati kaum yang lebih semangat dengan lebih pelit dengan umur mereka, dengan waktu mereka daripada terkait dengan dinar dan dirham. Kita ini sangat tidak pelit dengan umur sehingga kita buang-buang. Tadi saja orang yang mau meninggal dia bilang, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah tunda kematianku barang sebentar, 5 menit, 10 menit. Buat apa? Fa asaddaq, aku ingin bersedekah. Wa aku minas salihin, dan aku ingin jadi orang saleh. Dia merasa tentang urgensinya waktu, pentingnya waktu lebih dari segalanya. Namun kapan dia tahu? Ketika dia akan meninggal dunia. Makanya di antara cerita disebut tentang bagaimana semangatnya para ulama, di antaranya gurunya Imam Bukhari, namanya Muhammad bin Salam Al-Bikandi, yang wafat pada tahun 227 Hijriah. Suatu hari dia sedang menuntut ilmu, dia sedang nulis.
Majelis imla, yaitu ada yang menyampaikan ilmu kemudian dia tulis. Wa syekh yuhadits wa yumli, gurunya sedang menyampaikan hadis dan mengimla. Fangqasara qalamuhu, maka penanya patah. Penanya patah. Dia lagi sibuk nulis, penanya patah. Maka kemudian segera dia menyuruh orang teriak, qalamun bidinar. Satu pena dengan 1 dinar, saya ingin beli. Fatatayarat ilaihi, ramai orang jual penanya semua sama dia karena dia tidak ingin buang waktu untuk pergi cari pena, pergi keluar. Maka dia bilang, siapa yang mau jual pena 1 dinar? 1 dinar itu 4/4 gram emas. Supaya dia langsung bisa nyambung lagi nulisnya. Bagi dia dinar enggak ada masalah, yang penting ilmu, yang penting waktu bermanfaat. Kita kalau baca cerita salaf dahulu luar biasa. Mereka benar-benar menghargai apa? Waktu. Di antara juga disebut Abu Hilal Al-Askari. Abu Hilal Al-Askari dalam kitabnya Al-Hath ala Talabil Ilmi wal Ijtihad fi Jam'ihi, dia mengatakan kana Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi Al-Basri, seorang lughawi, seorang alim ulama yang wafat 170 Hijriah. Dia mengatakan, "Athqalu sa'at alayya sa'atun akulu fiha." Waktu yang paling berat bagiku adalah waktu untuk makan. Dia merasa makan buang-buang waktu. Sementara kita kuliner, menikmati waktu untuk apa? Makan. Maksudnya orang dulu luar biasa. Jadi mereka benar-benar menghargai umur mereka. Mereka tidak ingin umur mereka dilalui tanpa ada faedahnya. Dan saya katakan tadi, setiap detik yang kita lewati punya pengaruh dalam kehidupan kita setelahnya di alam barzah, apalagi di alam. Saya contoh 5 menit. 5 menit, tapi kita gunakan 2 kemungkinan. 5 menit kita gunakan baca Quran. Punya faedah enggak di alam barzah? 5 menit kita baca nonton film Korea, punya faedah enggak di alam barzah? Punya pengaruh enggak? Punya. Pasti ada pengaruhnya. 2 detik yang kita gunakan untuk menundukkan pandangan, 2 detik yang kita mengumbar pandangan, punya pengaruh dalam kehidupan kita setelahnya. Ini hitungan detik, bukan hitungan menit lagi, hitungan detik. Maka saya ingatkan kepada diri saya pribadi, terutama kawan-kawan yang rambutnya udah pada putih, agar kita koreksi diri kembali. Kita renungkan, apa sudah kita orang beriman harusnya tidak buang-buang waktu. Harusnya benar-benar manfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Ya. Oleh karenanya, banyak dalil dari Nabi SAW mengingatkan kita untuk perhatian terhadap waktu. Seperti kata Rasulullah SAW, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan di antaranya, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu. Kenapa kalau sudah tua kita bukannya tidak bisa beribadah, bisa, tapi tidak optimal ketika masih muda. Masih muda puasa sunnah kuat, salat malam bisa kuat, bisa lama kita salat malam, kita bisa dakwah ke sana kemari, kita bisa beraktivitas, bisa birrul walidain dengan semaksimal mungkin, bisa ngurus anak keluarga dengan luar biasa masa muda. Udah tua, udah susah. Haji tua susah menyusahkan orang. Udah tua haji susah dan juga menyusahkan orang. Mau baca Quran sudah susah. Ya, bangun malam susah. Sudah tua, sakit-sakitan. Ya, makanya syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum tuamu. Kemudian kata Nabi SAW, faragaka qabla syughlik. Yaitu masa luangmu sebelum sibukmu. Ada hari-hari kita sibuk, sehingga kita sulit untuk beribadah. Urusan ini, urusan urusan ini. Ada waktu senggang, dapat waktu senggang, gunakan untuk manfaatkan ibadah, untuk ilmu, untuk umrah, untuk haji kalau bisa, untuk beribadah, mumpung ada waktu. Kalau sudah datang kesibukan, susah kita untuk beribadah. Urusan ini, urusan ini, baca Quran aja enggak sempat. Sehataka qabla maradik, kata Nabi SAW, sehatmu sebelum sakitmu. Udah sakit kita enggak bisa, sudah tergeletak di rumah sakit enggak bisa apa-apa. Mau ibadah maksimal nggak bisa ya. Kita ngerasain ya. Saya sudah beberapa kali, sudah 3 kali saya umrah, saya harus didorong pakai kursi roda ketika sa'i. Saya nggak kuat, kaki saya ada masalah. Ya. Waktu masih kaki nggak ada masalah, sa'i, lari. Kita sekarang sudah nggak bisa, sudah 3 kali umrah didorong.
tawaf masih bisa, sa'i sudah nggak bisa. Kalau kita masih kuat, masih sehat, manfaatkan. Manfaatkan. Jangan ketika sakit baru semangat, sudah sakit baru semangat. Kau masih muda, belum sakit, semangat. Nanti kalau kau sakit, tetap pahala berjalan. Karena Allah menulis sesuai dengan kebiasaanmu ketika masih sehat. Ibu masih sehat, amal soleh. Amal soleh. Ya. Sehataka qabla maradik. Ghinaka qabla faqrik. Ketika masih berkecukupan sebelum dalam kondisi miskin. Kita mumpung ada uang, sedekah, sedekah. Rizki datang dan pergi. Ya. Ada uang, jangan ragu-ragu. Ada kebetulan punya uang, belikan hadiah buat orang tua, buat kerabat. Jangan ragu-ragu. Nanti ada waktu kita nggak punya banyak kebutuhan, kita nggak bisa apa-apa. Alhamdulillah sudah saya pernah. Alhamdulillah. Kalau tunda, mungkin kita mati atau kita ditimpa dengan kesulitan, kita nggak bisa berbuat baik sama kerabat kita, orang tua kita, anak-anak kita, kakak adik kita. Mumpung masih ada duit, uang datang dan pergi. Ghinaka qabla faqrik. Mumpung manfaatkan kesempatanmu ketika kau masih punya kemampuan. Kemudian paling terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hayataka qabla mautik. Mumpung masih hidup sebelum meninggal. Udah meninggal enggak bisa apa-apa. Maka ini tentang bahwasanya manfaatkan waktu sebelum datang yang membuat kita tidak bisa beramal saleh. Kemudian juga waktu yang Allah berikan kepada kita juga sangat terbatas. Ini harus kita sadari. Kita enggak tahu kapan waktu kita selesai. Waktu selesai berarti umur kita selesai. Kapan kita meninggal, waktu kita selesai. Maka Allah telah menggambarkan dalam banyak ayat bahwasanya kehidupan ini cuma sebentar. Allah katakan zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Dunia ini seperti zahrah, seperti mawar yang cepat layu. Allah sebut mawar indah, harum, ya. Berwarna-warni, merah, kuning, jingga, ungu. Ya, bunga melati begitu indah, wangi, tetapi zahrah, dipetik sebentar lagi layu. Kehidupan dunia seperti cepat selesai. Allah mengatakan mataun qalil, kesenangan yang sebentar, cuma sedikit, sebentar kemudian selesai. Waktu umur kita cuma sebentar. Umur kita sebentar. Rasulullah SAW ketika dikatakan kepadanya, Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ala nattakhid laka wita'an ya Rasulullah? Kenapa kami tidak buat bagi engkau kasur yang nyaman?" Kata Rasulullah SAW, "Mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha." Apa urusanku dengan dunia? Kenapa saya harus sibuk punya tempat tidur yang mewah-mewah? Kata Nabi SAW, perumpamaanku dengan dunia seperti orang yang mengembara, mampir sebentar di bawah sebuah pohon, tidur siang sebentar, kemudian lanjutkan. Hidup dunia cuma sebentar tidur siang di bawah sebuah pohon. Ngapain kemudian saya sibuk mikirin harus punya tempat tidur yang mewah-mewah, kata Nabi SAW. Sebentar, ibarat seperti orang yang numpang lewat. Maka ini yang perlu kita ingat para ikhwas sekalian, ya. Agar kita mulai introspeksi diri, mulai saat ini kita mulai perhatian terhadap waktu kita. Karena waktu adalah umur kita. Kapan kita buang waktu berarti kita buang umur. Siapa sih yang menjaga umurnya? Siapa sih yang perhatian sama umur? Kita semua perhatian sama umur kita. Saya tanya sama diri saya sendiri dan sama para hadirin hadirat. Kenapa kita makan yang sehat-sehat? Supaya kita umur panjang ini. Kenapa kalau kita sakit kita berobat? Supaya kita umur panjang. Kenapa kita olahraga sampai kita enggak makan ini, enggak makan anu? Sebagian orang sampai intermittent apa? Fasten, sampai makan sehari sekali. Ya, intermittent apa? Fasting. Fasting ini enggak tahu lah, saya sering dengar. Intermittent fasting apa artinya bahasa Inggris? Makan sehari ya. Makan sehari. Maksudnya menyusahkan diri. Kenapa dia menyusahkan diri? Supaya umur panjang. Setelah umurnya panjang dia buang-buang. Buat dia buang-buang. Buat nonton berita ini, berita anu. Berita ijazah kali diikuti enggak habis-habis sampai sekarang. Terus dia nonton, komentar. Dia juga ikut komentar, enggak ada yang dengar komentarnya, dia ngomong. Habis umur. Coba kalau dia buat baca Quran. Kalau dia, mending dia, subhanallah. Umur dia habiskan. Di mobil dia jalan, mungkin ada supir 1 jam, 2 jam, dia buat ini, nonton ini, berita ini. Habis 2 jam lewat. Ini saya tidak bicara maksiat.
Belum kalau kita buang umur kita untuk maksiat. Saya baru bicara kita buang umur kita tidak ada faedahnya. Kita semua, saya tidak mengatakan bahwasanya saya bersih dari itu, enggak. Saya ingin menasihati diri saya pribadi. Kita ini olahraga setengah mati, ke rumah sakit, makanan sehat. Untuk umur panjang, umur yang panjang Allah kasih kita buat buang-buang. Justru menjadi malapetaka kalau umur tersebut tidak kita manfaat karena akan ditanya oleh Allah an umrika fima afnah. Allah akan bertanya setiap kita tentang umurmu, itu tentang waktumu, ya. Di mana kau habiskan? Maka nasihat buat diri saya pribadi dan kepada hadirin terutama ibu-ibu. Sebelum melakukan aktivitas tanya, saya mau buang waktu saya 5 menit ini saya mau gunakan untuk ke sini, untuk lihat ini, untuk baca ini, untuk WhatsAppan sama ini, untuk teleponan. Ini ada faedah enggak jadi akhirat saya? Kalau ada saya kerjakan, kalau enggak. Mulai latih diri kita. Agar tidak ada waktu kita yang terbuang. Sampai pun ketika kita melakukan kegiatan yang duniawi, kita niatkan karena Allah. Saya ingin ngobrol sama teman, telepon-teleponan ketawa kita menyenangkan hati dia. Berpahala enggak? Berpahala. Saya canda-canda di grup keluarga, menyenangkan kakak adik, saya sapa dia, buang waktu. Tapi ini buang waktu pada tempatnya. Karena saya dapat faedah pahala, karena saya nyambung silaturahmi. Saya pergi bersafar menuju rumah orang tua atau bersafar menuju keluarga, keluarkan uang, bersafar, naik pesawat, naik mobil, waktu yang panjang, tapi saya tidak buang waktu karena waktu ini saya taruh pada tempatnya. Kan ini ada pahalanya. Nah, setiap kita beraktivitas, kita ingat saya akan ditanya oleh Allah ini kalau melakukan ini. Saya bisa jawab, kalau bisa jawab, kerjain, kalau enggak usah. Coba, sekarang saya kasih contoh. Antum sekarang buka HP. Antum misalnya hobi bola. Baik, misalnya, antum buka, nonton bola. Nonton bola 15 menit. Kan hobi kan boleh lihat orang main bola. Oke, 15 menit. Tapi berlanjut setengah jam. 1 jam. Kalau malaikat tanya kira-kira Allah tanya nanti, kenapa harus 1 jam? Bisa jawab nggak? Kalau bisa jawab, lanjut nonton enggak apa-apa. Kenapa tidak baca Quran? Kenapa tidak ini? Kenapa tidak ini? Maksudnya bukannya tidak boleh, tapi jangan berkebablasan. Umur kita ini sedikit. Umur kita apa? Sedikit. Ya, apalagi nonton Korea. Selesai nonton Korea, seri 1, seri 2, sampai seri 30. Dicatat oleh malaikat. Malaikat nyatat, Korea lagi, Korea lagi. Sekali-sekali pengajian cuma sekali. Sebelah banyak lagi, Korea lagi. Aduh. Nanti di hari kiamat ditanya oleh Allah, kenapa di Korea 30 episode? Waktu kita buang. Saya pernah naik mobil sama salah seorang. Saya cerita ada sebuah kisah teman saya. Saya bilang teman saya kemudian dibuat kisah oleh seorang, akhirnya dijadikan sinetron. Judulnya begini. Dia bilang, Ustaz saya sudah nonton dari awal sampai akhir cerita. Saya juga bilang itu ada kisah orang teman saya, kemudian dia cerita semuanya. Masya Allah. Ya mungkin supir dia daripada pusing dia mungkin dia ada uzur lah. Kita apa? Oleh karenanya ikhwan, saya bacakan perkataan Ibnu Qayyim untuk meyakinkan kita. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Waqtul insan huwa umruhu fil haqiqah." Waktu manusia pada dasarnya hakikatnya adalah umurnya. Ini yang harus kita pikir. Waktu sama dengan umur, umur sama dengan nikmat, nikmat akan ditanya oleh Allah. Selesai. Waktu sama dengan umur, umur akan ditanya oleh Allah. Umur adalah nikmat. Ya. Makanya orang berani mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya untuk kesehatan dia. Benar atau tidak? Kenapa? Karena dia tahu nikmat umur. Masih bisa hidup tuh nikmat. Bahkan dia bayar uang banyak meskipun hanya tertidur di tempat tidur. Mau mati atau mau lanjut hidup. Tapi bayarnya 1 miliar. Mending saya bayar meskipun cuma ngos-ngosan di tempat tidur. Karena dia tahu umur itu nikmat. Kata Ibnu Qayyim, waktu insan huwa umruhu. Waktu insan, waktu manusia adalah umurnya. Fil haqiqah, secara hakikatnya. Wa huwa madatu hayatil abadiyah. Fin na'imil muqim. Dan dia adalah unsur, modal dasar untuk kehidupan abadinya di kenikmatan yang abadi. Ingat. Ibnu Qayyim mengatakan setiap waktu yang kau lewati itu modal dasarmu untuk kau meraih kebahagiaan dunia yang di akhirat yang abadi.
Sebaliknya sama, wa madatu ma'isyatihi dhank fil adabil alim, dan itu juga modal dasarmu untuk merasakan kesengsaraan yang menderita di alam barzah maupun di akhirat. Dengan umur itu, tinggal kau gunakan untuk kebaikan, dapat kenikmatan abadi. Kau gunakan untuk maksiat, dapat kesengsaraan yang menyempitkan di kehidupan berikutnya. Kemudian kata Ibnu Qayyim, makanya saya bilang tadi, 1 detik punya pengaruh dalam hidup ini. Kita 1 detik, ada cewek cantik lewat depan kita. 1 detik mau lihat atau menundukkan pandangan, pengaruh dalam hidup kita. Kalau melanjutkan pandangan, kenapa lihat? Pingin tahu. Punya pengaruh dalam kehidupan kita selanjutnya. Tapi kalau kita, astagfirullah, punya pengaruh dalam kehidupan kita selanjutnya. 1 detik, saya tidak bicara menit. Dan benar kata Ibnu Qayyim, setiap waktu kita punya pengaruh terkait dengan kebahagiaan kita atau kesengsaraan kita. Kemudian beliau berkata, wa huwa yamurru marrasaha. Namun waktu itu berjalan seperti jalannya awan, cepat. Tiba-tiba habis. Kita renungkan dulu masih SMA ya enggak? Masih SMA. Tahu-tahu sudah kuliah, tahu-tahu sudah nikah, tahu-tahu udah punya anak, tahu-tahu udah mau mati. Waktu cepat sekali berlalu. Benar ya. Saya tidak menyangka ternyata saya sudah usia 30 tahun. Ketika saya tidak menyangka ternyata sudah sampai 40. Saya tidak menyangka sekarang sudah 46 tahun. Tidak terasa. Seakan-akan kita masih main-main kemarin sama kakak adik kita masih kecil, main sama teman-teman, tiba-tiba sudah waktu. Semuanya ada perhitungannya, semua ada catatannya. Enggak ada waktu yang hilang tanpa ada catatan. Dan dia berjalan begitu cepat. Ibu-ibu coba berkaca. Yang kemarin masih apa? Kalau masih apa? Kulitnya masih kencang, sekarang udah lewat. Sudah perempuan. Tadinya masih cantik, lama-lama udah kelihatan tua. Tiba-tiba saja, waktu begitu cepat berlalu. Rambutnya tadi hitam, kemudian tiba-tiba mulai ada uban. Ubannya masih bisa dihitung dengan jari. Sekarang terbalik, hitamnya bisa dihitung dengan jari. Ubannya terlalu banyak. Waktu cepat sekali. Kemudian kata Ibnu Qayyim, "Faman kana waqtuhu lillah wa billah fa huwa hayatu wa umruhu." Siapa yang waktunya karena Allah dan dengan Allah, maka itulah kehidupannya dan umurnya. Wa ghairu dzalika laisa mahsuban min hayati. Adapun waktunya yang bukan karena Allah dan bukan demi Allah, sebenarnya bukan kehidupannya. Kehidupan yang sungguhnya bermanfaat untuk akhiratnya, semua kehidupan yang karena Allah dan dengan untuk Allah. Jangan mengatakan bahwa umur kalau bukan karena Allah itu hanya sampah yang bikin kita repot di akhirat kelak. Tapi kalau karena Allah semuanya bermanfaat, semuanya bermanfaat. Ini makna zuhud tadi yang sebutin. Tidaklah kita melakukan suatu aktivitas kecuali kita tanya, ini ada faedahnya enggak di akhirat? Kalau ada, kerjakan, kalau enggak. Dan saya ingin sampaikan ini, saya selalu ingat faedah dari Syekh Sa'ad Asy-Syadhri ketika dia datang ke Indonesia, saya temani. Kadang-kadang, Syekh kita ke sini, Syekh kita ke sini. Kata dia, "Ya Firanda, hal yanfa'uni dzalika fil akhirah?" Apakah kegiatan yang kau ajak sini manfaat bagi saya di akhirat? Kalau manfaat kita jalan, kalau enggak. Dia selalu tanya begitu. Berulang-ulang dia sehingga saya enggak pernah lupa. Dia bilang ini manfaat kan di akhirat. Manfaat ya Allah jalan. Syekh kita gini, manfaat enggak? Manfaat Syekh buat kesehatan. Ayo jalan. Pokoknya dia tanya, berapa kali dia tanya sehingga saya selalu ingat. Itulah penerapan dari hakikat zuhud. Sebelum kita beraktivitas, kita tanya pada diri kita sendiri. Saya manfaat enggak sekarang saya buka berita di YouTube, kemudian saya klik, manfaat enggak buat kuburan saya nanti? Manfaatkah buat saya kalau di alam kubur, di alam barzah, di alam manfaat, klik. Kalau enggak ada manfaat, jangan klik. Mulai kita latihan. Misalnya ibu-ibu, saya bilang, ibu-ibu kalau mau beli barang branded, tanya manfaat enggak akhirat kalau saya beli barang branded ini? Kalau ada manfaat beli, kalau enggak jangan usah beli, repot nanti di akhirat ditanya oleh Allah kenapa beli barang beginian. Mulai kita latihan, sudah terlanjur ya sudahlah. Sampai kapan kita mau begitu terus hidup dengan gaya duniawi? Saya bukan melarang kita beli barang kalau bagus, bermanfaat beli karena kita bisa jawab itu ada manfaatnya. Tapi saya bicara tentang hal yang berlebihan yang tidak ada manfaatnya, hanya
karena kita kelebihan uang, karena kita kelebihan harta. Tapi mulai saat ini kita sama-sama, saya dan saya juga nasihati keluarga saya dan juga semuanya kawan-kawan yang hadir. Sebelum beraktivitas tanya, saya begini manfaatnya ada enggak? Kalau ada manfaat di akhirat kerjakan, kalau enggak. Saya masuk di grup ini grup. Situ saya akan bicara, kemudian jawab, kemudian diskusi, manfaat ada enggak di akhirat. Kalau ada lanjutkan, kalau enggak. Oh ini grup bisnis. Oh bisnismu ada manfaat buat akhirat? Ada. Dengan saya cari duit, saya bisa umrah. Lanjutin, berarti ada manfaat di akhirat. Kalau enggak, jangan. Kita mulai introspeksi dan mulai menata umur kita yang entah sampai kapan akan habis. Kemudian beliau berkata, "Fa idza qata'a waqtahu fil ghaflati was-sahwi wal amani wal batilah wa kana khairu ma qata'u bihi an-naum wal bitalah fa mautu hadza khairun min hayatihi." Kalau ternyata dia buang waktunya, buang umurnya dalam kelalaian, senang-senang, angan-angan yang batil, dan terbaik yang dia lakukan dari keburukan tersebut adalah untuk tidur dan untuk malas-malasan, tidak ada kegiatan. Bengong. Ini sudah yang terbaik daripada maksiat, tapi sama-sama buruk semuanya. Kata Ibnu Qayyim, "Fa mautu hadza khairun min hayatihi." Maka mati lebih baik daripada dia hidup. Kenapa? Kalau dia hidup semakin tambah hisab. Ternyata waktunya buat main-main, buat senang-senang, buat tidur melulu aja, buat ngapain hidup kalau begitu? Lebih baik dia mati agar mengurangi hisabnya, bebannya di hari kiamat kelak. Diriwayatkan Yahya bin Mu'adz berkata, "Idha'atul waqti asyaddu minal maut." Buang-buang umur, buang-buang waktu lebih parah daripada kematian. Kenapa? Li'anna idha'atal waqti inqita'un anil haq. Karena buang-buang waktu membuat seorang terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Dia buang-buang waktu, dia terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mautu inqita'un anil khalq. Adapun meninggal terputus dari manusia. Mana yang lebih berat, terputus dari Allah atau terputus dari manusia? Kata dia lebih berat terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang terputus dari Allah? Ketika dia sibuk ngurusin perkara yang sia-sia. Tidak ada faedahnya untuk akhiratnya, berarti dia memutuskan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi bahan renungan kita semua, terutama karena kita hidup di zaman yang waktu kita dipenuhi dengan kesibukan banyak yang tidak ada manfaatnya. Mulai sekarang kita mulai pilih-pilih, mulai kita filter segala kegiatan kita, segala koneksi kita, relasi kita, mulai kita filter. Kalau ini mengganggu akhirat kita, mending kita meninggalkan. Sekarang grup di HP, ada berapa grup yang tidak ada faedahnya untuk akhirat, kita left. Tinggalin. Yang ada faedahnya kita lanjutkan. Segala kegiatan, ketemuan sini, kumpul sana, kumpul sini, lihat ada faedahnya enggak? Enggak ada faedahnya, kita left. Umur kita sedikit. Yang paling menyedihkan, kita terjebak dalam kesibukan yang tidak ada faedahnya sama sekali. Kalau kita sibuk, terjebak dalam kesibukan manfaat untuk akhirat kita, itulah kesibukan yang sangat indah. Sibuk ngurus pengajian, sibuk ngurus anak yatim, sibuk berbakti sama orang tua, sibuk setoran hafalan, sibuk belajar, ini nikmat luar biasa. Enggak ada waktu kita yang kita buang. Tapi kalau ternyata kita sibuk kumpul-kumpul, ngopi-ngopi, main-main, ya. Sampai saya bilang, olahraga bagus, tapi berlebihan, buang-buang waktu. Olahraga bagus, berlebihan, buang-buang waktu. Sehari olahraga 4 jam. Kumpul rame-rame, olahraganya 2 jam, ngobrolnya 2 jam. Tiap hari. Sama juga, nanti mati juga. Buang-buang waktu, berlebihan. Coba kalau kita gunakan untuk baca Quran, sudah berapa yang kita khatamkan? Maka, ikhwan, ini nasihat buat saya pribadi dan juga para hadirin hadirat untuk mulai kita benahi waktu kita. Baik. Sekarang bagaimana cara kita agar kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya? Yang pertama, hidup ini harus ada tujuan. Dan tujuan tersebut hendaknya ukhrawi, terkait dengan akhirat, agar waktu kita benar-benar habis untuk akhirat. Ya.
Contoh seperti pelajar, saya punya tujuan untuk bisa hafal 30 juz, maka dia sibuk. Bagaimana hafal 30 juz, sibuk tujuannya. Sehingga dia manfaatkan waktu karena dia ingin mencapai target tujuannya. Ada sebagian ikhwan, Masya Allah, punya target misalnya ingin bikin pondok, maka dia sibuk bikin pondok akhirat. Ada yang punya target bikin masjid, maka dia sibuk urusannya, cari tanah, kemudian ini, kemudian bikin gambarnya, macam-macam ya. Dia sibuk urusin masjidnya. Mungkin masjidnya baru jadi 2-3 tahun kemudian, tidak apa-apa, tapi dia sibuk. Dia punya target. Kalau kita punya tujuan hidup yang benar, maka waktu kita akan terfosir untuk tujuan tersebut. Ada seorang, saya punya target untuk menghajikan ibu saya, maka dia sibuk cari uang. Tujuannya apa? Agar ibu saya bisa hajian sebelum meninggal dunia. Sibuk dia. Tapi sibuknya semua berkah. Karena dia punya tujuan hidup yang benar. Ada yang pingin, saya punya anak, anak saya harus jadi orang alim, orang soleh. Maka seorang wanita sibuk ngurusin anaknya, bangunkan anaknya, ngajarin anaknya. Dia punya fokus bagaimana anaknya bisa menjadi anak yang soleh dan soleh. Sehingga waktunya habis semuanya untuk itu, nggak ada masalah. Semua kegiatan dia berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup harus punya target. Kalau nggak punya target nggak bisa. Saya bicara saya sendiri pribadi. Saya kalau nggak target, kadang-kadang saya bikin kegiatan yang manfaatnya tidak terfokus. Tapi kalau saya punya target, saya mau bikin buku ini, saya harus selesai dalam 2 bulan. Saya akan target itu. Saya ada waktu, saya pasti ngerjain. Karena saya punya target, harus selesai dalam waktu 2 bulan, dalam waktu 1 bulan. Kalau enggak, kadang-kadang saya baca-baca yang tidak teratur. Sehingga waktu saya tidak terbuang, tapi terbuang dalam sisi lain itu tidak teratur dan kurang prioritas. Tapi kalau kita punya target, kita akan fokus. Maka ikhwan harus punya target. Target dunia udah banyak. Target akhirat. Saya minta target apa? Akhirat. Entah menghajikan orang tua, entah ingin memberi sedekah kepada kakak adik, entah bikin pondok, entah bangun masjid, entah mau apa kayak yang penting tujuan apa? Akhirat. Membantu fakir miskin. Dan seperti itu, pokoknya tujuannya jelas sehingga waktu dia tidak terbuang-buang. Yang kedua, yakinlah bahwasanya waktumu akan ditanya oleh Allah karena umurmu adalah waktumu adalah umurmu dan dia akan dihisab. Sebagaimana hartamu. Kadang kita ini mau keluarin duit, kita mau belanja, kita takut karena kita takut dihisab. Sebagaimana kau tidak belanja sembarangan karena kau tahu hartamu akan dihisab, maka janganlah buang umurmu sembarangan karena kau tahu umurmu juga akan dihisab. Bisa. Dulu istri bilang, "Abi belikan itu." Saya bilang, "Kamu siap dihisab kalau belikan itu?" Abi itu, "Ya udah, kalau siap dihisab Abi belikan." Enggak jadi akhirnya. Alhamdulillah. Kalau siap dihisab beli. Antum punya uang, masalahnya bukan masalah kita punya duit. Kan punya mobil, dia punya mobil 1, 2, ada perlu beli lagi mau ngapain? Untuk buat apa beli lagi ya? Buat pajang depan rumah. Siap dihisab beli mobil dipajang depan rumah? Siap dihisab enggak? Kalau siap silakan beli. Kalau ditanya oleh Allah hari kiamat, buat apa beli mobil? Buat dipajang ya Allah. Gimana kira-kira? Saya tegur kawan yang punya jam mewah. Saya tidak tegur secara langsung. Waktu musim haji saya ngobrol. Hati-hati ikhwan kalau beli apa-apa, hati-hati barang-barang mewah akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan dia punya jam mungkin mahal sekali. Dia bilang, "Ustaz, saya siap dihisab." Oke, sip. Kalau siap silakan, saya tidak larang. Yang penting kamu siap dihisab. Kalau siap dihisab, beli aja, nggak ada masalah. Yang saya kalau nggak siap. Makanya harta, uang kita tidak sembarang belanjakan. Bukan masalah duit kita banyak kita. Enggak, kita akan dihisab. Oh, saya punya uang 1 triliun, saya belanjakan 1.500 miliar masih ada 500. Bukan masalah masih ada sisanya, tapi yang kau keluarkan itu akan ditanya. Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala arba. Bahwasanya 2 kaki orang hamba tidak akan bergeser surga atau neraka kecuali ditanya 4 perkara. Di antaranya an malihi, tentang hartanya, min aina kasabahu, dari mana dia dapatkan, wa fima anfaqa, mana dia buang, di mana dia keluarkan. Apa yang dia beli, apa yang dia konsumsikan, apa yang dia belanjakan akan ditanya. Kita hati-hati ngeluarin uang karena kita takut dihisab oleh Allah. Beli perlu enggak? Kalau enggak jangan. Makanya hati-hati. Yang kita sayang sama anak, kadang-kadang beli hal yang tidak bermanfaat buat anak, kita akan ditanya oleh Allah. Sayang sama istri, tapi beli barang yang tidak bermanfaat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau siap menjawab, silakan beli.
Nah, sebagaimana kita waspada, kita keluarkan harta karena takut dihisab, demikian juga umur kita. Jangan kita buang-buang karena umur kita akan ditanya oleh Allah. Nah, terutama ketika kita akan berinteraksi dengan gadget, dengan medsos. Kau buka medsos, kau klik, kau akan ditanya. 5 menit kemudian, 5 menit ke depan, 10 menit ke depan, 20 menit ke depan, 30 menit ke depan, kau lihat apa? Kau akan dihisab oleh Allah Subhanahu. Kapan kita merasa bahwasanya waktu kita akan dihisab, umur kita akan dihisab, maka kita akan waspada, kita tidak akan buang waktu kita sembarangan. Waktu kita sembarangan. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk manfaatkan waktu adalah kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Mumpung ada waktu, mumpung ada umur, selalu kita dalam hidup kita, mumpung saya masih ada umur. Jangan tunda-tunda, mumpung masih ada umur. Enggak tahu besok kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunda kebaikan. Jangan menunda kebaikan. Kalau pengin sejak suatu kegiatan, pengin hajikan orang tua, semangat, jangan nanti. Bisa jadi kau mati dulu sebelum orang tuamu. Mau ada uang, bismillah. Tentu dengan prioritas, anak istri aman dulu. Lebih, jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Kita nggak tahu kapan nyawa kita diambil. Ada kawan datang kepada saya. Ustaz, saya punya uang sekian miliar Ustaz. Ada proyek agama nggak bisa saya bantu? Aduh, nggak ada. Qadarullah, saya sudah cukup semua. Saya nggak ada proyek. Tahun depan dia datang lagi. Ustaz, sini ada ini. Aduh, coba cari yang lain. Saya proyek nggak ada. Terus dia meninggal. Dia meninggal. Saya agak menyesal juga kenapa saya nggak ambil. Maksudnya biar dia bisa manfaat. Cuma masa waktu itu nggak ada keperluan. Akhirnya dia meninggal, entah uangnya sempat dia sedekah atau tidak. Dia nggak tahu kapan seorang, tapi yang alhamdulillah dia sudah berniat. Dia sudah ungkapkan. Ini uang banyak-banyak, tahu kita besok kena penyakit, ketabrak mobil, dibunuh orang, selesai. Maka di antara hal yang buat kita pelit waktu, kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Bisa jadi besok kita meninggal. Maka manfaatkan. Makanya di antara beberapa salaf diterjemahkan biografi mereka sungguh menakjubkan. Di antaranya Mansur bin Zadan. Kalau antum buka tentang bagaimana biografi dia, Mansur bin Zadan terkenal sibuk dengan beribadah sehingga dia tidak punya waktu untuk tidak beribadah. Sampai dikatakan kepada dia, "Lau kana malakul maut bil bab," kalau ada malaikat maut ketuk pintunya, dia tidak bisa tambah amalnya. Saking sudah semua amal soleh. Mau tambah apa lagi nggak bisa. Baca Quran kayak apa. Sampai kalau dia bilang malaikat maut cabut nyawamu, dia pun tidak bisa menambah amal soleh. Kenapa? Waktunya benar-benar manfaat. Tidak ada satu detik pun yang tidak bermanfaat. Maka kapan kita merasa, dan itu di antara faedah, ya, kata Nabi SAW, ya, aksiru min dzikri hadhimil ladzat, perbanyak mengingat apa? Kematian. Dan ini antara manfaat kita mengingat kematian, kita tidak tunda-tunda amal kebaikan. Sehingga waktu kita semakin manfaat. Ini yang ketiga. Yang keempat, ikhwan, ingat hadis Nabi SAW, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Beribadah di musim fitnah seperti hijrah kepadaku. Hijrah itu pahalanya besar. Hijrah pahalanya besar. Makanya ketika Amr bin As datang kepada Nabi, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ubsut yadaka fala ubayyika." Ya Rasulullah, bentangkan tanganmu, saya akan berbaiat, masuk Islam. Maka Rasulullah bentangkan tangannya, tiba-tiba Amr bin As tarik tangannya, tidak jadi membaiat Nabi. Kata Nabi, "Malaka ya Amr? Apa yang buat kau tidak membaiat aku?" Kata Amr bin As, "Uridu an ashtarit." Saya ingin punya syarat supaya baiat engkau. Kata Nabi, "Ishtarit." Silakan, syaratmu apa? "An yaghfirallahu li." Agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Dia tahu dosanya banyak. Saya masuk Islam, tapi syaratnya dosa saya diampuni. Apa kata Nabi SAW? "Ama ta'lam ya Amr." Tidakkah kau tahu ya Amr bin As? "Annal Islam yahdimu ma kana qablahu." Sungguhnya Islam menghancurkan dosa-dosa sebelumnya. "Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha." Dan hijrah menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Hijrah itu luar biasa. Allah muji muhajirin dalam Al-Quran banyak. Sehingga di antara kesempatan dapat amal soleh, pahala besar di akhir zaman, bahkan dalam sebagian hadis Rasulullah mengatakan akan datang hari-hari sabar.
Di mana seorang beramal di hari-hari tersebut seperti pahala 50 sahabat. Menunjukkan ada di zaman akhir yang pahalanya besar. Di tatkala datang fitnah yang luar biasa. Ketika orang sedang terjadi fitnah luar biasa, orang-orang biasanya sibuk ngurusin fitnah. Membacanya, mendengarnya, mengomentarinya, nimbrung. Ternyata ada seorang tidak ikut nimbrung, dia benar-benar menjauh dari fitnah, dia sibuk ibadah. Orang seperti ini pahalanya seperti hijrah. Kita ini sekarang zaman fitnah yang buat waktu kita habis untuk menelaah fitnah-fitnah tersebut. Untuk ingin tahu sebab asal muasal fitnah tersebut. Kenapa kok bisa begini? Padahal itu tidak perlu kita tahu, tidak ada faedahnya. Apa faedahnya? Enggak ada. Kita ikuti habis umur kita. Kalau kita ingat hadis ini, bahwasanya siapa yang beribadah di masa fitnah seperti hijrah. Kenapa kata para ulama seperti hijrah? Karena kebanyakan orang ketika fitnah tenggelam dalam fitnah, sementara dia tidak, dia mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu dia untuk beribadah, entah baca Quran. Orang sedang sibuk ngurusin macam-macam berita, dia sibuk setor Al-Quran, dia sibuk memperbaiki tajwidnya, dia sibuk berbakti kepada suaminya, dia sibuk berbakti kepada orang tuanya, dia sibuk ngurus anak istrinya. Dia sibuk ke pengajian, dia sibuk dengan ilmu. Di antara ibadah yang agung menuntut ilmu. Maka kalau ingat ini, bahwasanya ngapain saya sibuk dengan fitnah? Mending saya sibuk yang lain, pahalanya hijrah. Tapi kalau kita tidak ingat hadis ini, kita ingin tahu. Nonton lagi fitnah. Fitnah buka lagi. Ratusan fitnah di Indonesia. Banyak sekali. Fitnah syubhat, fitnah syahwat, fitnah macam-macam. Tapi ini saja mungkin bisa sampaikan. Hadirin, hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir disampaikan di antara ciri orang yang tidak menghargai waktu, ada orang yang tidak disiplin. Kalau ada orang tidak disiplin, orang tidak menghargai waktu. Sehingga dia janji sama orang, ketemu jam 8, dia datang jam 10. Berarti apa? Dia pingin orang 2 jam bingung enggak ada kerjaan. Dia tidak menghargai waktu orang lain sebagai tidak menghargai waktunya. Orang kalau tidak disiplin, ini ciri orang tidak menghargai apa? Waktu. Tapi kalau dia menghargai waktu, dia tahu, dia bilang jam sekian, dia akan datang pada waktunya kecuali ada alasan atau ada apa, maka dia kasih tahu, pemberitahuan. Makanya di antara saya lihat keterkaitan antara menghargai waktu dan disiplin, contohnya adalah Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Orang yang saya lihat menurut mata saya melihat orang paling menghargai waktu Syekh Abdul Razak, dan dia orang yang paling disiplin. Paling disiplin. Kenapa? Dia tahu waktu itu berharga. Dia hargai waktu dia dan dia hargai waktu orang. Sehingga tepat waktu, menjaga waktu, tidak buang-buang waktu orang lain, tidak buang waktunya sendiri. Ini ciri bahwasanya orang menghargai waktu. Makanya beliau kalau dalam kegiatan keseharian pun tidak ada waktu terbuang, ya. Tidak ada ngelamun-ngelamun, enggak ada yang saya lihat. Ya. Allah alam bisawab, Allah hasibuhu. Demikian saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada panitia.